Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurban TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari dari bulan Ramadan berlalu dengan cepatnya. Namun kita patut bersyukur karena kita masih di bulan Ramadan. Kita masih berada dalam jamuan ilahi. Dan kita masih menyandang predikat sebagai Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah di bulan mulia ini. Setelah menyampaikan khutbah yang cukup panjang tentang Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Imam Ali bertanya kepada Ar-Rasul, "Ya Rasulullah, ma afdalul a'mal fi hadha syahr?" Amal apa yang terbaik untuk dilakukan di bulan ini? Tanya Al-Imam Ali kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul memberikan jawaban yang tegas kepada Maulal Muttaqin dan berkata, "Ya Abul Hasan, afdalul a'mal fi hadha asy-syahr al-wara'u an maharimillahi azza wa jalla." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan di bulan ini adalah menjaga diri untuk tidak terjerumus dalam maharimillah, dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa paham bahwa berbuat baik itu masih di bawah kita menghindarkan diri dari berbuat kejahatan. Artinya seandainya kita mampu untuk tidak berbuat kejahatan, tidak mampu untuk berbuat keburukan, seandainya kita mampu untuk tidak melakukan dosa, mampu untuk tidak melakukan maksiat, itu adalah sudah perbuatan baik yang luar biasa. Dan akan menjadi sempurna kalau seandainya sementara kita mampu meninggalkan hal-hal yang haram, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan baik yang lainnya. Tapi Ar-Rasul menegaskan bahwa meninggalkan maharimillah adalah sebaik-baik amal di bulan mulia ini. Namun kita semua tahu, sementara kita ingin untuk tidak jatuh dalam maksiat, tapi apa mau dikata? Godaan, rayuan, hawa nafsu seakan tidak pernah berhenti untuk menggoda dan merayu kita untuk berbuat sesuatu yang berpredikat dosa dan maksiat. Bagaimana kita bisa keluar dari tipu daya dan rayuan hawa nafsu serta godaan nafsu? Kita akan mencari jawabannya dari dialog yang pernah terjadi antara seseorang dengan cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Laki-laki ini datang dan berkata, "Ya ibna Rasulillah, ana rajulun asin walam asbir anil ma'siyah fa'idhni bimau'idhah." Wahai putra Rasul, wahai cucu Rasul, aku lelaki yang gemar berbuat dosa. Dan aku tidak tahan untuk tidak berbuat dosa. Meskipun aku tahu bahwa seharusnya aku tidak bermaksiat, tapi apa daya. Aku tidak mampu untuk tidak bermaksiat. Berikan aku nasihat, beri aku kiat, beri aku tips agar aku bisa selamat dari petaka yang besar ini. Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam memberikan jawaban yang taktis untuk lelaki yang bertanya ini. Kata Imam Husain, "If'al khamsata asya' wa adhnib ma syi'ta." Silahkan lakukan dosa sesukamu,
tapi lakukan 5 hal ini. Jika engkau mampu melakukan 5 hal ini, setelah itu silahkan engkau bermaksiat sesukamu, bebas kamu. Imam Husain kemudian menjelaskan. Yang pertama, la ta'kul rizqallah wa adnim ma syi'ta. Kalau memang kamu ingin tetap bermaksiat, mulai saat ini kamu jangan pernah makan dari rizkinya Allah. Kalau kamu suka daging, ciptakan dombamu sendiri. Kalau kamu suka buah, tumbuhkan tanaman-tanamanmu sendiri. Kalau kamu butuh oksigen, ciptakan udaramu sendiri. Kalau kamu butuh air, ciptakan air minummu sendiri. Tapi selama engkau masih memenuhi kebutuhanmu dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah sediakan, maka hendaknya engkau patuh dan taat padanya. Yang kedua, kata Imam Husain alaihi salam, ukhruj min wilayatillah wa adnim ma syi'ta. Kalau kamu masih ingin terus bermaksiat, keluarlah dari wilayah kekuasaan Allah. Ciptakan planetmu sendiri. Ciptakan bumimu sendiri. Ciptakan tempat hidupmu sendiri. Tapi kalau kamu masih berpijak pada bumi Allah, yang kamu tidak punya sumbangsi apapun, kamu tidak bahkan punya sumbangsi menciptakan satu butir pasirnya, maka kamu harus patuh kepada sang pemilik wilayah dan bumi yang kau tinggali. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Husain alaihi salam, kalau 2 hal tadi itu sulit untuk kamu lakukan, aku akan berikan kamu satu hal yang mudah untuk mungkin kamu bisa berbuat maksiat sesukamu. Yaitu, carilah sebuah tempat di mana di tempat itu kamu yakin ketika kamu berbuat maksiat, Tuhan tidak melihatmu. Kalau kamu temukan tempat itu, maka bermaksiatlah sesukamu. Yang keempat, kata Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam, nanti akan ada hari di mana malaikat maut akan datang menjemputmu untuk mencabut nyawamu. Kalau kamu kira-kira mampu untuk menolak, menahan, melawan malaikat maut itu untuk tidak mencabut nyawamu, silakan engkau berbuat dosa sesukamu. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Imam Husain, nanti setelah kamu mengalami kematian dan kamu dibangkitkan dari alam kubur dan kamu dihadapkan pada perhitungan Allah, dan kalau kamu isi hari-harimu dengan maksiat, pastilah nanti malaikat Malik akan menyeretmu dan mengiringmu ke dalam neraka jahanam. Kalau kamu mampu untuk melawan dan menolak ketika malaikat Malik hendak menceburkanmu ke dalam neraka, maka silakan engkau bermaksiat sesukamu. Tapi kalau satu pun dari 5 hal tadi tidak ada yang mampu kamu lakukan, maka kamu harus berpikir untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tips ini mampu mengantar kita untuk mampu menjalankan apa yang menjadi sebaik-baik amal di bulan Ramadan, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, yaitu al-wara'u an maharimillah. Syahrukum mubarak wa dumtum fi riayatillah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.